bercerita tentang kisah perjalanan kenapa saya sampai ada di sini, di komunitas yang dianggap anak-anak spesial, anak-anak yang memiliki kelebihan, dan anak-anak yang dikenal dengan istilah indigo. Oke, akan saya sebutkan istilah anak indigo. Anak di sini kan orang bilang pasti, Bu Novi kan udah bukan anak-anak lagi, si Ane bukan remaja, ya bukan anak-anak kecil dan udah bukan remaja lagi gitu kan, karena istilah anak itu kan dalam pemikiran kita anak gitu kan, anak-anak kecil usia ya mungkin usia 3 tahun, kelas 3 SD ke bawah. Nah dalam hal ini kan kalau saya lihat lagi nih, sebenarnya anak di sini bukan anak secara fisik ya kan, dari situ aja sebenarnya bukan secara fisik. Anak di sini adalah lebih kepada karakter, sifat seorang anak yang masih polos, yang masih tulus, yang masih apa adanya, anak yang masih bisa mengucapkan A untuk A, B untuk B, dan anak yang masih bisa melihat segala sesuatunya dengan vibrasi yang jernih. Akan tetapi kita cenderung mengartikan istilah anak lebih kepada bentuk fisik. Begitu pula dengan indigo. Indigo itu orang banyak kan identik indigo itu dengan sebutan orang yang bisa melihat sosok gaib, fisiknya gaib gitu kan. Jadi mereka bisa melihat wujud gaib seolah-olah seperti wujud nyata. Ya, ini yang ingin sedikit aku jelaskan ya istilahnya, istilah kata indigo. Nah dari indigo ini sebenarnya kalau buat aku pribadi, dan kalau bisa cari di Google gitu indigo, akan banyak versi sih ya. Kita tergantung kita hanya mau melihat di sisi mana, dari warnanya atau dari karakternya atau dari psikologisnya atau model dari cakranya gitu kan. Ya, banyak kita mulai dari sisi apa. Misalkan saya mulai dari sisi warna. Indigo itu merupakan bagian dari warna. Ada warna merah, warna kuning, warna biru, warna putih, warna ungu. Juga ada warna hijau. Nah indigo itu antara warna biru dan warna ungu, sehingga warnanya tercampur biru dan ungu jadi nila dalam bahasa Inggris itu indigo. Jadi kalau dalam indigo sebagai warna is a noun, tapi sebagai warna itu merupakan warna nila. Nah kenapa indigo dianggap spesial? Dalam urutan warna cakra, warna pelangi, nila ada di urutan 6. Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila dan ungu, sehingga itu jadi urutan ke-6. Di urutan cakra itu cakra dasar, cakra sakral, cakra solar plexus, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, dan cakra mahkota. Ajna ini warnanya nila, dan ajna dikenal dengan istilah mata ketiga. Mata ketiga itu sebenarnya dianggapnya kalau bahasa aku tuh CCTV. Jadi ada kamera di sini. Karena di depan kan, kalau kita pakai berada di gelap tuh kita pakai ini kan untuk lampu untuk melihat ada corong. Nah di sini juga istilahnya ada monitor. Bukan monitor. Bisa ada kamera, proyektor. Dia akan melihat, akan merekam apa yang kita lihat. Jadi kayak mata ketiga ya. Jadi pada saat kita melihat yang ini, dia bisa melihat sisi yang lain gitu istilahnya. Kita tidak ke kiri, nah dia ke kanan gitu. Kita lihat ke bawah, dia ke atas gitu kan. Jadi mata yang bisa meningkatkan kewaspadaan. Nah itu yang maksud aku lebih seperti itu. Juga mata yang bisa melihat sisi lain dalam kehidupan, dimana pada saat kita melihat secara fisik, dia bisa mengolah secara data. Jadi ya di aku seperti itu. Jadi gaib yang terlihat itu bukan hanya sebatas sosok, tapi juga peristiwa, juga perasaan, juga pemikiran, termasuk ide, juga istilahnya latar belakang, future. Makanya dibilang indigo itu bisa meramal. Tapi dalam ini sih, kalau untuk saya pribadi itu bukan hanya sebatas meramal, tapi mereka juga harus bisa memprediksi resiko apabila sampai hal yang dia lihat itu akan terjadi. Jadi di sini dia harus bisa untuk mencari solusi. Nah disinilah istilahnya, dan itu terjadi kalau yang sudah peredaran energinya sudah bagus, itu akan secara spontan dan secara otomatis juga secara cepat. Ya benar, semua orang tuh sama, semua orang itu dilahirkan keadaan yang sama punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya otak, punya ya semua perangkat-perangkatnya sama.
Sama juga handphone juga sama, namun kan ada perbedaannya. Bedanya di mana gitu kan? Ada beda di RAM-nya, ada beda di memorinya, ada beda di istilahnya providernya, itu kan berbeda-beda. Meskipun mereknya mungkin sama, kita juga sama, manusia juga sama seperti itu. Kita meskipun kita semua manusia sama, kita dilahirkan orang tua yang berbeda, kita dibesarkan dan dididik dengan cara yang berbeda, kita diasuh dan dibina dengan asuhan orang-orang di sekeliling kita juga tidak sama, juga berbeda dengan keadaan lingkungan sekitar juga nggak sama. Jadi yang terlahir di gunung sama terlahir di pantai, otomatis kan cara didik segala macam, terus dalam pergaulan, dalam bicara juga beda gitu kan. Yang dilahirkan di kalangan atas dan kalangan yang berpendidikan, yang terlahir di kalangan bawah, gaya bicara, cara sikap juga berbeda. Nah, di sini juga lah ada keunikan bagi si indigo, di mana si indigo akan terlahir di keluarga yang istilahnya memiliki jiwa dan karakter yang berbeda dengan dia, sehingga dia terlahir sebagai penyeimbang. Dia mana orang yang di keluarga yang keras, yang bahasanya juga ceplas ceplos ya, kayak keluarga aku juga sama lah. Keluarga aku juga satu sisi apa Manado, satu sisi Mama Jawa, jadi ada sifat karakter kerasnya, yang ngomong juga agak sedikit tengah teriak gitu kan. Juga ada sisi keluarga yang lemah lembut, yang bicara halus ya mbak gini, itu pada saat itu kan pasti akan ada benturan. Nah disinilah jadi istilahnya si anak yang disebut indigo ini di cakra mahkota, cakra asna. Jadi dia tuh harus bisa memberikan gambaran dan menyesuaikan secara otomatis. Dia bisa menjawab dan berpikir dan tahu bagaimana cara menjaga perasaan orang lain, menjaga perasaan lawan bicaranya, dan juga dia harus pada saat yang bersamaan dia harus bisa mengendalikan energi di sekelilingnya dia. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dia akan mendapatkan data atau informasi satu langkah atau satu step lebih dulu dibandingkan orang awam atau orang pada umumnya gitu ya. Kenapa aku bilang awam? Awam di sini lebih kepada orang yang belum paham sama sekali tentang adanya energi lain yang di sekeliling kita ya, energi lah, bicaranya lebih ke bahasanya energi dan vibrasi. Nah di sini istilahnya indigo di sini kalau di aku, mereka bisa merasakan dan menangkap vibrasi sekitarnya satu langkah atau satu step lebih awal dibandingkan orang lain, manusia pada umumnya atau awam yang memang secara kepekaan itu sedikit kurang gitu kan. Nah di sini kalau mereka tuh lebih cenderung awal mulanya si empatnya itu sudah bangkit, sehingga kepedulian, nah kepedulian itu yang membangkitkan rasa penasaran dia, rasa keponya dia, ingin tahunya dia, kritisnya dia, yaitu awal mula dari empat dan kepeduliannya itu gitu kan. Sehingga karena kepedulian jadi dia ingin berusaha membahagiakan, ingin berusaha untuk melindungi, ingin berusaha untuk menjaga. Tapi itu semua terjadi secara alami gitu kan. Tapi di sini bukan sesuatu yang negatif sebenarnya. Akan tapi akan menjadi negatif pada saat dia bingung dalam mengungkapkan, dia bingung dalam merangkai kata-kata, dia bingung untuk meyakinkan, sehingga keluarlah daya cipta dia yang mengucapkan semua itu dalam bentuk istilah atau dalam bentuk gambaran, dan tujuan intinya satu, agar dia bisa diterima gitu kan, bisa diterima dan bisa dimaklumi dan juga bisa dipahami. Tujuannya sih sebenarnya agar kanan kirinya bisa damai dan bisa misi atau ada pesan yang dia terima itu bisa disampaikan dengan sempurna. Intinya sih di situ aja. Tapi kondisi lingkungan masyarakat kita yang pada umumnya sudah menjudging kalau indigo itu seperti tanda kutip lebih kepada sosok gaib atau sosok yang tidak terlihat, lebih kepada sosok bukan ke hal-hal yang sebenarnya itu akan jauh lebih besar lagi dan akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan hanya sebatas sosok. Itu indigo dalam pemahaman saya. Ya atau tidaknya ya, kembali ini masih dalam pemahaman indigo secara
psikologis mungkin ya, psikologis warna dan indigo secara pemahaman modern kalau buat saya. Tapi ini kita belum membahas lagi yang lebih daripada indigo itu sendiri. Kemampuan indigo itu apa aja? Nanti ada kemampuan indigo yang astraler, interdimensional. Ada lagi kemampuan indigo sebagai seorang healer. Tapi lebih baik adalah healer jiwa ya. Bukankah healer ya penyakit-penyakit yang lain, tapi lebih ke jiwa. Dan karena sebenarnya kalau untuk indigo sendiri, kalau dia sudah semakin matang dan semakin dewasa secara spiritual, dia juga bisa untuk melakukan penyembuhan dengan cara meregenerasi, juga mengubah sistem DNA, juga mengubah program dalam pemikiran, sehingga apa yang ada dalam tubuh kita tuh akan kembali seperti ya kayak baru lahir, kayak dilahirkan kembali lah gitu. Oke, tapi nanti akan dibahas untuk sesi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Pantau aja istilahnya kisah-kisah perjalanan atau kesimpulan dari proses hidup yang saya lalui. Oke, saya Novita Gosal dari komunitas Indis Indigo.